Islam itu yang pertama, kita kalau ketemu orang harus tegur menegur. Oh tidak, saling menyapa dan kalian membantu. Tidak bisa. Loh, kok Kamu itu harus karena lewat kontatun. gimana? Sampean diajarin belajar, ojo ngeyel wae. Nek ngeyel wae kesaplo. Lihat. Sini. Pak, itu perkaranya Pak. Ya. KTP. KTP-nya kenapa? Kalau membuat KTP pasti ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Islam, Kristen, Ya. Konghucu. Ya, Bapak tahu kan Konghucu dulu? ya. Kalau saya belum beragama, Loh, sehingga tidak bisa buat KTP. jenengan belum beragama nanti ikut sama saya masuk Muslim. Loh, ya tidak bisa. Oh, enggak mau. Tahu Islam? Ya. Islam itu apa coba? Waduh. Pak, Islam itu agama keyakinan saya. Ya, Bapak harus menerangkan Islam itu apa? Karena keyakinan kan. Ya. Terus, Berarti Bapak tahu Islam. oke, terus. Terus Pak, monggo, ayo. Bisa nggak tahu Islam? Loh. Harus nanam ke saya. Makanya Bapak, kalau memang jenengan mau belajar sama saya, monggo. Islam itu yang pertama, kita kalau ketemu orang harus tegur menegur. Oh tidak, saling menyapa dan kalian membantu. Tidak bisa. Loh, kok Kamu itu harus karena lewat kontatun. gimana? Islam itu harus karena Islam harus sabtun. Artinya? Ada kan rukun, Ya. satu lima Islam, ada Islam. Oke. Pertama saja, ya kan? Saya rukun nggak sama Bapak? Saya rukun nggak sama Bapak? Saya negur Bapak loh. Saya niat membantu Bapak loh. Rukun. Berarti kan saya rukun. Kalau nggak rukun itu saya nggak negur Bapak. Saya nggak mau bantu Bapak. Saya orang mumpin, saya orang ikhlas, makanya saya mau bantu Bapak. Saya mau menolong Bapak. Bener? Ya. Nanti kalau sudah menolong Bapak, ayo kita sholat bareng-bareng. Nah ini perkaranya kita memang Ayo. Jawa. Apa? Tidak. Islam itu ada 72 golongan. Ya. Kalau Imam Hambal disatukan dengan Imam Syafi'i, Oke. tidak bisa. Sekarang sampai lihat tangan saya ini. Ya. Sampai lihat tangan saya ini. 99. Sampai lihat tangan saya dulu nih. La haula wala quwata illa billah. Pak. Bismillah saja. Ayo baca sama saya. Asyhadu alla. Ayo sama-sama. Bisa. Kenapa enggak bisa? Madhabnya apa dulu? Apa? Madhabnya apa dulu? Sampai madhabnya apa? Saya belum punya madhab. Nah, kalau makanya jenengan ikut sama saya, Pak. Ikut sama saya, Pak. Ya. Orang Islam itu baik hati, Tidak Pak. bisa. Ya. Kita harus mulai Islam harus ada madhab. Kalau itu Imam Hambal, pasti. Sabar. Namanya orang pedot harus disambung. Ya. Kalau belum Islam saya ajarin ngeyel. Jadi harus sabar. Sekarang apa? Saya nanya. Gak usah dur-dur ngomongin. Sampean mlebu Islam dhisik. KTP Pak KTP Lah iya sampean kedur ngomongin kesaplok pesawat. Iya wong sampean diajak masuk Islam ngomong alur ngidul, sekarang bahas madhab. Bahas iman, tapi masuk dulu Islam, belajar. Ya belajar harus ngomong. Islam Bapak Islam itu madhabnya apa dulu? Sekarang kita tanya, sampean nanya sampean Islam apa enggak? Tidak Islam. Dalam Baca kotak-kotak. Karena saya baca buku itu kan buku Makanya sampean diajarin belajar, ojo ngeyel wae. Nek ngeyel wae kesaplo. Lihat. Nah, ayo ke sana dulu. Yo tidak bisa. Kenapa tidak bisa itu ngomongnya? Islam Ahmadiyah. Baca dulu. Enggak, gini dulu. Sudah demo saya, demo. Bisa buat KTP. Sekarang ya tanya. Saya tahu dulu kan Konghucu sekarang demonstrasi. Sekarang saya tanya. Ya. Bapak enggak punya KTP. Betul? Betul. Pak, saya ikhlas bantu sampean tak buatkan KTP. Lu kurang apa? Tapi bisa tidak jaminannya? Bisa. Orang beragama bisa buat Bisa tak buatkan. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Ayo. Nah, terus setelah saya punya KTP, Ya terserah sampean mau agama terserah, enggak mau terserah. pas alamatnya apa? Alamatnya saya nggak punya rumah. Dengerin dulu toh Pak. Jenengan ini kalau mau tinggal sama saya. Saya nggak mau tinggal. Saya mau tinggal sama orang lain, saya nggak mau tinggal. Saya nggak bisa tinggal dengan orang yang tidak dikenal. Karena saya tidak percaya sama orang yang tidak dikenal. Ntar dulu. Oh kan? Nama saya siapa? Ini Nama saya siapa? Ini Purnomo dari kepolisian, Ya. alat negara. Kan kenal toh. Pasti yang di bawah ambil Ini soal namanya. iki wong iki ngwajal kat mau piye iki naik. Semuanya lo, otot rambut tadi. Tuh, aku bentak-bentak lu piye ngene. Ayo. Otot rambut mau. Ayo sini. Soalnya kita enggak. Saya enggak membahas akidah, Pak. Saya enggak membahas akidah. Mohon masuk ya. Ini membahas soal perkara apa? Bentar dulu. Saya sudah enggak membahas agama, enggak membahas apa. Saya membahas sebagai makhluk Tuhan.
Ya, halo, shalom teman-teman semua. Ini pertama kali saya lihat ini, saya juga bingung ya. Bingung karena saya nggak tahu mau marah, atau mau ketawa, atau mau apa gitu. Tadi saya pikir ini cuman settingan atau bercanda, atau cuman seperti sinetron gitu ya. Tapi ternyata ini beneran ya. Saya dapatnya ini dari akun Facebook Purnomo Belajar Baik. Ini akun dia sendiri ya teman-teman. Saya nggak buka karena ada foto anak-anaknya juga. Jadi saya nggak mau buka lah ya. Tapi ini saya cukup yakin dia memang polisi beneran dan ini lakukan hal seperti ini gitu ya. Sepertinya dia nggak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang keliru, yang salah ya. Jadi dia memposting dirinya sendiri, si Pak Purnomo ini, di dalam Facebooknya dia sendiri, dan dia bangga dengan apa yang terjadi yang barusan kita lihat itu. Wow, saya terus terang ya bingung gitu mau ngomong apa ya, ini uh, aneh gitu ya. Uh, ini polisi, Pak Purnomo, kalau Bapak mau lakukan ini, mending Bapak jadi Ustadz, Pak, jangan jadi polisi. Polisi itu tugasnya bukan untuk mengislamisasi orang, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pakai caranya cara hipnotis lagi seperti itu ya. Pakai pukul kepala, terus udah gitu ngajak begitu, itu ya udahlah, itu udah tau lah, itu cara-cara hipnotis. Bapak mau coba hipnotis. Dan gagal pula. Jadi saya mau marah tadi, mau kesel, tapi lihat itu jadi ketawa gitu. Aduh, ini yang ah, aduh, eh, bingung, jadi bingung juga mau komentar. Jadi teman-teman kalau mau komentar silakan masuk ya. Ini saya juga ya kita bahas ini ya. Seharusnya boleh apa enggak? Setahu saya nggak boleh lakukan hal seperti ini ya. Menggunakan atribut polisi begitu mengislamisasi orang, ya itu nggak boleh setahu saya ya. Terus udah gitu paksa, dari tadi maksa-maksa juga, ngotot, maksa-maksa, ngajak-ngajak seperti itu, terus sampai pakai seperti cara hipnotis seperti itu. Itu setahu saya nggak boleh ya. Nah, dari situ pun juga kita bisa lihat ya bahwa memang ya Islam ya begitu, memang hipnotis ya, seperti yang dipraktekkan Pak Polisi ini. Udah pokoknya masuk dulu, percaya dulu, syahadat dulu, baru nanti belakangan belajar gitu. Itu namanya praktek hipnotis tuh, seperti itu ya. Kita di Kristen kita tidak lakukan itu. Kita suruh orang belajar dulu, baru setelah dia yakin baru boleh dibaptis. Kalau nggak boleh masuk Kristen sembarangan begitu ya. Orang langsung disuruh masuk Kristen begitu nggak boleh. Harus belajar dulu, setelah belajar benar-benar ngerti tentang Kristen baru boleh dibaptis. Ini nggak tahu ini orang siapa, baru kenal pertama kali ketemu begini, orang ini minta bikin KTP, terus udah gitu entah bagaimana disuruh masuk Islam dulu, disuruh ngucapin kalimat syahadat dulu, baru nanti sholat bareng, belajar Islam bareng, dan lain sebagainya. Itu keliru banget seperti itu ya, ngawur gitu. Iya, shalom bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan bagaimana reaksi seorang aparat penegak hukum atau oknum polisi yang mencoba mengajak orang atau seorang warga untuk masuk Islam. Padahal pria itu tadi dia meminta supaya KTP-nya itu dibuat, tetapi kita lihat bagaimana polisi tadi mengajak bahkan sampai dia memukul kepala atau muka orang itu ya dengan tangannya. Ya saya kurang tahu apa tujuannya itu melakukan hal seperti itu, apakah itu hipnotis atau bukan, itu terserah dia. Nah, tetapi teman-teman ya, apa yang sudah ditanggapi oleh saudara kita tanpa ragu bahwa oknum aparat penegak hukum itu tidak boleh melakukan hal seperti itu karena itu bukanlah tugasnya, melainkan itu tugas seorang ustadz yang melakukan dakwah yang memang profesi mereka, panggilan mereka ke situ. Tetapi kalau seorang oknum polisi melakukan hal itu, mending itu jangan jadi polisi, melainkan jadi ustadz saja supaya bisa berdakwah dan mengajak orang untuk bisa masuk agama Islam. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana reaksi Bapak itu tadi ya. Sekalipun beberapa kali diajak oleh polisi tadi supaya dia bisa mengucapkan kalimat syahadat ya, tetapi dia tidak mau. Dia tetap pada prinsipnya.
Karena kenapa teman-teman? Karena dia memang mungkin saja tidak mengerti ya apa itu yang harus diyakini, yang seharusnya diajak dulu untuk bisa belajar. Setelah belajar dan mengerti dan percaya, disitulah dia mengambil keputusan untuk masuk agama tertentu. Tetapi ini tadi diajak dulu masuk agama tertentu baru belajar. Bagaimana mungkin orang mau seperti itu? Nah, teman-teman, ini yang perlu kita lihat di negara kita ini yang memang sebenarnya bukan tugas mereka di situ, bukan profesi mereka di situ, tetapi mereka melakukan hal yang bukan profesi mereka, tanggung jawab mereka. Jadi kalau memang pria itu tadi minta tolong untuk supaya dibuat KTP-nya oleh Pak polisi tadi, dan seharusnya polisi itu membantu tanpa harus ada embel-embel, ada persyaratan masuk agama ini, agama itu. Nah, harusnya memang itu tugas kepolisian menolong, membantu kalau memang mungkin ada kendala-kendala. Dan mungkin juga kalau polisi itu yang meminta kepada Dukcapil agar dibuat KTP Bapak itu mungkin bisa cepat keluar teman-teman ya KTP-nya. Nah, tetapi tadi itu dibuat supaya bisa masuk Islam. Bagaimana pula ceritanya begitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mari kita tetap mendoakan ya setiap pemerintah-pemerintah, pejabat, para penegak hukum supaya mereka itu benar-benar melakukan tugas mereka sesuai dengan amanat negara kepada mereka ya, dan sesuai amanat undang-undang, sesuai amanat hukum yang berlaku di Indonesia.